Pada video kali ini kita akan membahas seputar senar ya, dan senar yang akan kita bahas adalah senar terbaru dari Hikwa, yaitu ISO 66 karbon dan juga ISO 66 nano ya guys ya. Kedua senar ini memiliki ketebalan 0,66 mm ya. Dan ini mohon maaf kalau kalian perhatikan covernya udah rusak karena ini udah saya sobek dan senarnya udah saya pasangkan juga guys di raket terbaru dari Hikwa guys, semester ya. Di sini ada semester 8 dan juga semester 9. Jadi nanti kita bisa dengarkan hitting sound untuk masing-masing senar ini ya guys. Nah, dari harga memang ISO 66 nano dan juga karbon ini dia lebih mahal daripada yang versi sebelumnya guys. ISO 66 biasa dengan ISO 66 titanium ya, yang range-nya ya 40 ribuan, ada juga yang hampir 50 ribuan ya untuk yang titanium. Nah, untuk yang nano ini ya, kita langsung aja nyebut nano, ini 50 ribuan, sementara yang karbon itu dia 60 ribuan ya. Jadi memang ada harga yang lebih tinggi tentunya. Mereka memberikan performa yang lebih baik ya, kualitasnya juga tentu lebih baik ya. Nanti kita akan coba ceritakan dan nanti kita akan bahas secara lengkap detail ya untuk feeling, karakter, dan spek dari senar terbaru ini ya guys. Oke, sekarang langsung aja kita mulai lihat guys ya. Jadi covernya seperti ini ya, kalau kalian perhatikan. Jadi modelnya dia udah ada perbaruan dengan yang model lama. Nah, cuma kalau kalian udah beli, kalian lihat-lihat langsung ya. Ini sebenarnya itu ada dua lapis ya. Ada cover bagian dalam dan cover bagian luar guys. Kita ambil contoh yang ini guys. Yang karbon warnanya hijau, yang nano warnanya kuning ya. Kita ambil yang karbon. Ini sebenarnya itu bisa dibuka guys. Kita bisa sobek bagian luarnya dan kita bisa ambil bagian dalamnya seperti ini. Nah, jadi bagian dalamnya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan memang ini sama dengan cover yang versi sebelumnya. Cuma dia memang ada tambahan sedikit aja di sini. Jadi nama yang baru di sini karbon, yang satunya itu dia nano. Hanya itu aja. Yang lainnya itu dia sama ya, secara desain sama, keterangannya sama, baik itu di depan maupun di bagian belakang itu keterangannya tuh sama guys ya, nggak ada yang berubah ya. Jadi ini catatan buat Hikwa, mestinya buat desain yang terbaru ya, desain yang berbeda. Jadi nggak sekedar kopes ya. Tapi kalau misalkan memang konsepnya seperti itu, oke lah, nggak apa-apa. Nah, kita lihat lagi ini di bagian cover luarnya itu dia ada penjelasannya guys ya, ada penjelasannya juga, jadi nggak hanya di cover dalamnya. Dan di sini ada beberapa penilaian. Nah, tadi udah saya sempat lihat-lihat juga dan ini menjadi catatan kedua buat Hikwa ya guys ya. Jadi ini ada penilaian yang tidak sama dengan penilaian yang ada di cover dalamnya guys. Contohnya ini, di sini ada hitting sound, high repulsion, stability effect, sub absorption, durability, dan juga player control ya. Jadi sama dengan yang cover dalam. Tapi nilainya itu dia berbeda guys ya. Contohnya hitting sound di cover luar nilainya sempurna 10, sementara di cover dalam itu nilainya 8 ya. Kemudian ada lagi high repulsion, nilainya sempurna 10, di cover dalam nilainya 9. Termasuk yang lain itu dia juga ada yang sama tapi ada juga yang berbeda. Jadi saya nggak tahu ya quality controlnya bagaimana, atau ini salah produksi atau gimana. Mestinya ini disamakan ya guys ya, disamakan antara luar dengan dalam ya. Kalau saya salah silakan diralat, tapi kalau misalkan memang seperti ini semuanya, nanti Hikwa alangkah baiknya memperbaiki hal ini ya guys. Nggak hanya di karbon ya, di nano tadi saya juga perhatikan sama seperti itu ya guys. Jadi kita abaikan aja keterangan yang ada di cover dalam dan sekarang kita fokus ke cover luarnya ya. Oke, ada nama brandnya, kemudian keterangannya, ini karbon, di bawah ada spesifikasinya. Diameternya 0,66, panjangnya 10 meter, max tension 40 lbs sama dengan yang model lama. Kemudian max performance 31 sampai 33 lbs ya untuk yang karbon. Untuk yang nano di sini 30 sampai 32 lbs. Tapi tenang aja buat kalian yang pemula, hobis ya, abaikan aja keterangan yang ada di sini karena kita kan biasanya main di bawah 30 ya. Jadi di bawah 30 itu udah cukup ya, bukan berarti nggak enak ya, karena menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau 30 ke atas ya, contohnya 31, 33 lbs ini kan ya untuk kelas pro player ya. Kalau kita pemain biasa ya sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Jadi yang utama itu guys ya. Nah, kita ke bagian belakang. Di sini ada keterangannya dan ini menunjukkan karakter dari senarnya ini ya guys. Untuk yang karbon memiliki apa ya guys ya? Ada namanya carbon fiber ya.
dan dikombinasikan dengan nylon fiber, dan ini membuat karakter senarnya itu menjadi lebih stiff ya, lebih kaku ya, keras gitulah ya. Jadi secara feeling dia lebih hard feeling atau lebih keras ya daripada yang ISO 66 nano. Kemudian dengan adanya itu dia ada peningkatan power ya, dengan heating sound yang lebih bagus dan juga repulsion yang lebih bagus ya. Jadi sama seperti ISO 66 biasa dengan titanium, dia lebih bagus yang titanium dari segi repulsion dan juga heating soundnya ya guys. Oke, cuma dia ada kelemahannya guys. Kelemahannya di bagian durability. Nah, kalau kita lihat untuk yang nano ini, dia menggunakan ultra nano resin ya, sehingga dia memiliki keunggulan untuk memaintain tensionnya ya. Jadi tensionnya lebih terjaga dan lebih fleksibel juga ya untuk senarnya, sehingga dia lebih durable. Jadi punya keawetan yang lebih baik daripada yang versi karbonnya guys ya. Kalau di sini memang dari segi repulsion kalah, heating sound kalah, tapi dari kontrolnya dia menang juga durability-nya. Kalau kalian lebih mencari durability dan senarnya nggak mudah putus, ambil yang nano. Tapi kalau kalian mencari repulsion-nya dan juga heating sound, ambillah yang karbon. Nah, sekarang kita coba dengarkan heating sound dari masing-masing senar ini ya, yang terpasang di semester ya. Semester 8 dengan senar Hikwa ISO 66 nano, sementara yang semester 9 ISO 66 karbon ya. Tarikannya sama semua, 29 lbs, crossnya mainnya 27 lbs. Sekarang kita coba dengarkan yang ISO 66 nano di semester 8. Seperti ini guys. Oke, seperti itu. Dan sekarang yang semester 9 dengan senar ISO 66 karbon. Wih, lebih ngecering ya, lebih nyaring juga. Oke, seperti itu untuk heating soundnya ya, jadi sesuai dengan speknya. Dan tadi udah sempat saya coba juga guys ya, semester 8 dan 9 yang terpasang dengan senar ISO 66 nano dan ISO 66 karbon ya. Secara repulsion memang jelas lebih enak yang ISO 66 karbonnya guys, termasuk heating soundnya. Jadi feelingnya itu lebih enak, pantulannya tuh lebih mudah ya, dan untuk feelingnya keras tapi masih aman lah ya. Sementara yang ISO 66 nano ini dia lebih standar ya, dan untuk kontrolnya ya dia ada feeling yang lebih enak ya, meskipun tidak terlalu jauh secara signifikan ya guys ya. Kalau kita bandingkan dengan ISO 66 yang lama, apakah perbedaan harga itu juga memberikan perbedaan dari segi performa? Iya guys, yang saya rasakan seperti itu ya. Yang karbon memang lebih enak daripada yang ISO 66 titanium. Jadi secara repulsion dia lebih enak ya guys ya. Harga 50 ribuan, ini 60 ribuan ya. Tentu udah nggak murah lagi, tentunya di harga segitu juga sudah ada yang bagus. Tapi mohon maaf jika kalian menanyakan perbandingannya, saya belum bisa memberikan informasinya karena perlu kita bandingkan atau komparasikan secara langsung ya. Jadi nanti di lain kesempatan kita akan mencoba bandingkan senar ini dengan senar di range segitu yang bagus juga ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian sudah ada yang menggunakan senar ini, boleh sharing pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.